Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal coba melakukan praktikum mengenai properti air laut. Nah, pada praktikum pertama ini kita akan mencoba melihat kejadian telur pada air asin. Nah, ada beberapa alat yang harus disiapkan. Tadi kita juga sudah menyiapkan air, kemudian garam, alat pengaduk, telur, dan gelas. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menuangkan air yang telah disediakan ke dalam gelas. Nah, diisi sesuai kebutuhan saja dan dicukupkan jika memang diperlukan. Kemudian kita siapkan 1 butir telur yang akan menjadi salah satu indikator yang akan kita lihat pada larutan garam ini. Nah, setelah itu kita masukkan 1 butir telur tersebut ke dalam gelas dan lihat dan amati apa yang terjadi. Nah, pada keadaan awal telur tersebut tenggelam dan berada di dasar gelas tersebut. Langkah selanjutnya adalah memasukkan garam ke dalam larutan air yang telah disediakan. Pada percobaan kali ini, saya mencoba untuk mengeluarkan beberapa air karena mempertimbangkan masa air nantinya. Nah, pada sendok pertama, yaitu 1 sendok teh, garam yang diaduk ini belum bisa mengalami perubahan dan tetap pada kondisi awal, yaitu keadaan telurnya yang masih berada di dasar. Dan oleh karena itu diperlukan garam yang kedua dengan memasukkan 1 sendok teh lagi dan akhirnya diaduk, dan setelah itu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi adalah telur menjadi mengambang dan berbeda dari sebelumnya. Lanjut di praktikum kedua, di sini saya membutuhkan beberapa barang baru. Yang pertama adalah botol yang berisikan air hangat, dan botol satu lagi yang berisikan air dingin, 1 botol pewarna, kemudian 1 kertas pembatas. Nah, kita akan memasukkan zat pewarna ke dalam air hangat yang telah disediakan. Kapasitas yang telah disediakan di sini adalah sekitar 600 ml dengan keadaan dua-duanya yaitu sama, yaitu keadaan 600 ml dengan isi yang berbeda, yaitu air dingin, dan zat pewarnanya adalah air yang panas atau hangat. Ada sedikit kecelakaan di botol tersebut sempat tumpah, jadi masa air pada air hangat sedikit berkurang. Nah, setelah itu ditutup air hangat menggunakan kertas pelapis, kemudian dibuka perlahan dan akhirnya mengalami tumpang tindih seperti ini, dengan keadaan yang berada di atas ini adalah air hangat yang berisikan zat pewarna, dan yang di bawah ini adalah air dingin yang tidak diisikan pewarna. Langkah yang sama kita akan lakukan, tetapi dalam struktur yang berbeda. Komposisi yang kita gunakan juga tetap sama, yaitu air dingin sekitar 600 ml, kemudian air panas atau air hangat sekitar 600 ml. Langkah yang sama juga kita gunakan, kita tutup terlebih dahulu air dingin menggunakan sekat pembatas, kemudian kita balik dan kita letakkan 2 hingga tumpang tindih, tapi dengan keadaan yang berbeda. Untuk keadaan yang kedua ini, air dingin yang berada di atas dan air hangat yang berada di bawah. Terjadi beberapa perubahan yang bisa dilihat pada video. Hal yang bisa dilihat dari 2 percobaan ini, yaitu terjadi pencampuran warna ketika air dingin yang diletakkan di atas air hangat, dan tidak ada pencampuran warna ketika air hangat berada di atas air dingin. Percobaan ketiga atau percobaan terakhir pada modul kali ini membutuhkan beberapa barang. Yang pertama adalah sabun cair, kemudian minyak goreng, air dengan zat pewarna, botol, dan saya menggunakan alat pengukur sekitar 50 ml untuk komposisi dari setiap barang atau
komponen yang setara. Jadi saya coba ukur untuk semua komponen yang saya gunakan seperti sabun cair, kemudian minyak goreng, dan air yang berwarna sekitar 50 ml untuk dimasukkan ke dalam satu botol yang sama. Hal ini disebabkan agar komposisi yang terdapat di dalamnya juga sama dan sesuai dengan arahan yang diberikan. Setelah terbentuk 3 lapisan yang kita inginkan, maka kita akan mencoba dengan memasukkannya salah satu objek yang saya mencoba untuk menggunakan biji kacang putih yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, akhirnya pada lapisan tersebut, kacang tersebut berada di lapisan paling bawah, yaitu terdapat pada lapisan sabun cair. Kemudian langkah yang terakhir ini adalah kita masukkan sedikit zat pewarna ke dalam lapisan, kemudian kita kocok hingga merata, dan kita tunggu apa yang akan terjadi. Setelah ditunggu beberapa saat, maka muncullah beberapa hasil yang telah dipaparkan di dalam video. Terdapat satu atau keadaan semula, yaitu sabun cair yang berada di paling bawah, dengan keadaan kacang juga yang berada di paling bawah. Demikianlah modul 1 dari praktikum Oceanografi Properti Air Laut telah dilaksanakan. Terima kasih, saya Riyadi Zakia Syahrullah, NIM 129200069, pamit undur diri, terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan.